Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqahu fid-din. Shadaqallahul adzim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin al-qail fi ma utiya min jami'il karim. Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid-din. Muttafaqun alaih. Wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahman thayyiban. Rabbi yassir lana umurana wa la tu'assir 'alaina. Rabbi tammim 'alaina bil khair. Allahumma alhimna ilman nafqahu bihi awamiraka wa nawahiyaka wa akrimna minka bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin warzuqna istiqamata wal qanaa'ah wa husnal khatimah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah kajian Ba'da Maghrib rutin Masjid Ampel yang berbahagia. Alhamdulillah wa syukurillah, di petang hari ini kita ditakdir oleh Allah dengan takdir yang baik, dan beruntunglah bagi yang menerima takdir ini, yakni kita dilangkahkan kaki kita, dimantapkan hati kita, difokuskan pikiran kita untuk mengikuti kajian ilmu syariah atau ilmu fikih dalam keadaan sehat walafiat. Marilah hal itu kita syukuri sebagai nikmat yang sangat besar. Biqauli alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita secara istiqomah konsisten dijadikan Allah sebagai hambanya yang pandai mensyukuri nikmat, sehingga nikmat yang diberikan kepada kita akan ditambah dan ditambah lagi, dan kita memperoleh barokahnya, barokah di bidang umur kita, rezeki kita, ilmu kita, keluarga kita, dan apapun yang kita lakukan yang bernilai kebaikan. Mudah-mudahan hal itu bisa berlangsung ila akhiril hayat dan diakhiri dengan akhir yang baik atau husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Dan sholawat serta salam marilah senantiasa kita panjatkan doa tersebut kepada junjungan kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW sebagai rasa terima kasih kita kepada beliau, sebagai rasa syukur kita kepada Allah,
karena dari beliau, wasilah beliau, Allah menurunkan ajaran-ajaran, petunjuk-petunjuk, pedoman-pedoman bagi umat bagaimana cara menjadi hamba Allah yang sebenarnya, yakni dengan berislam, beriman, dan berihsan. Dan dengan bacaan sholawat biqauli Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga pula kita memperoleh limpahan syafaat beliau, di mana beliau diberi oleh Allah keistimewaan untuk memberikan syafaat kepada umatnya, syafaat mulai di dunia, terutama syafaat besok di akhirat. Semoga kita dikumpulkan menjadi bagian dari umat beliau dan memperoleh syafaat beliau hingga kita memperoleh ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan selanjutnya marilah kita berterima kasih kepada para pendahulu kita yang sudah meninggalkan jejak perjuangan dakwah Islam, sehingga kita hidup di Nusantara ini, khususnya di Jawa Timur atau lebih khusus lagi di Surabaya ini, kita bisa menikmati alam Islami yang nyaman, yang kondusif, yang tidak destruktif, tidak mengancam keberadaan kita. Kita bisa ngaji dengan khusyuk, dengan konsentrasi, kita bisa berjamaah dengan khusyuk 5 waktu full tiap hari. Kita bisa berdampingan dengan umat yang lain tanpa takut peluru, bom, caci maki, dan lain-lain. Itu adalah nikmat yang besar yang patut kita syukuri, dan cara bersyukurnya adalah kita berterima kasih kepada para pejuang kita yang terdahulu. Marilah kita berkirim hadiah Fatihah. Lahumul Fatihah. Iya kan, ثم نتوسل إلى مربي روحنا حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأهل بيته الطاهرين. لهم الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وإلى جميع الملائكة المقربين وقربين الرحمة وعلى سيدنا جبريل وسيدنا ميكائيل وسيدنا إسرافيل وسيدنا إسرافيل وجميع الملائكة التي يسمعون لهم الفاتحة. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim maliki ila jami'ir rahim al-anbiya wal mursalin wa kulli ashabi wal tabi'in wa tabi'in wa ihsanin ila yaumiddin. Khususan jemaah Allah khulafa'ir rasyidin Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa
وسائر أصحاب رسول الله أجمعين ومن الفاتحة صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا إلى جميع الله أولياء الله خصوصا سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وجميع أرواح مؤسس الطريقة المعتبرة ونخص خصوصا لروح Mbah Ampel Raden Rahmatullah wa ahlihi wa dzurriyyatihi wa ahibatihi wa talamidihi wa man intasaba ilaihi wa man jahada fi sabilihi li'ilai kalimatillahi rabbil alamin khususan fi hadhihi tadirah Ampel wa hawlahu al-Fatihah. وإلى جميع أرواح أئمة المجتهدين والمقلدين في الدين والأعلام والأمين والصالحين وأرواح المقلدين والصالحين والقصص وغيرهم مؤلف هذا الكتاب الشيخ عبد السجاد مالك دكتور مصطفى وجميع أرواح أصحاب الشافعية وجميع أرواح مشايخنا وأساتذتنا وعلمنا ومن انتسب إليهم وسلك طريقهم من طريقة التأمين والتعبد جميع أرواح إخواننا الذين سبقونا بالإيمان جميع أرواح المؤسسين الجمعيات الحركات في الدعوة الإسلامية والتربية الإسلامية لهم الفاتحة. Alhamdulillah. إلى جميع أرواح آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا وذرياتنا جميع أرواح إخواننا الذين سبقونا بالإيمان جميع أرواح إخواننا الذين سبقونا بالإيمان جميع أرواح المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا يا مشارق الأرض ومغاربها وظهرها والخصوص خصوصا روحي لجميع أرواح من دفن في مقبر أمبل وغيره لهم الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Baik, mari kita lanjutkan kajiannya. Di yang kemarin ada kurang sedikit masalah ijarah atau akad sewa menyewa. Di halaman berikutnya wala tabtul ijaratu bi mauti ahadil muta'aqidain. Akad ijarah atau sewa menyewa itu tidak otomatis batal akadnya karena salah satu pihak meninggal dunia. Jadi bisa terus berlanjut sampai kalau ada batas waktunya ya batas waktu itu, kalau tidak ada batas waktunya ya sampai rusaknya barang yang disewa. Wa tabtulu bi talafil aini al-mustajirah. Dan akad ijarah ini batal secara otomatis karena barang yang disewakan itu rusak. Secara otomatis batal. Kenapa? Karena maksudul a'zam dari akad ini adalah pengambilan kemanfaatan dari barang tersebut. Kalau rusak kan sudah tidak bisa diambil manfaatnya. Terus ketika
ketika rusak wala dhamana 'alal ajiri illa bi'udwan. Kalau kerusakannya tadi itu kerusakan yang wajar, kerusakan karena durasi pemakaian, maka pihak penyewa tidak harus mengakui. Tapi kalau kerusakannya itu karena unsur kesembronoan dari pihak penyewa, sembrono dalam hal pemanfaatannya itu, maka pihak penyewa harus mengganti kerusakan tersebut dengan harga pasar, harga yang berlaku pada saat itu. Jadi bisa kita bayangkan kalau umpama rumah disewa bocor ini kan karena durasi pemakaian akhirnya terkikis gitu ya, akhirnya bocor. Maka hal itu si pihak penyewa tidak wajib memperbaiki. Sebaliknya yang mempunyai barang harus memperbaiki, karena hal itu bisa mengurangi asas manfaat yang diambil oleh pihak penyewa. Tapi kalau kerusakannya itu karena pihak penyewanya melakukan hal yang di luar kebiasaan, di luar kewajaran, contohnya kayak si penyewa itu naik ke genteng karena ngambil layangan atau karena masang antena, terus akhirnya gentengnya pecah, maka kerusakan ini yang menanggung adalah pihak penyewa. Tapi umpama kerusakan yang terjadi karena akibat hal yang di luar kemampuan kedua belah pihak, kayak gempa bumi, gunung meletus, banjir dan lain sebagainya sampai rusak, maka kerusakan itu sepenuhnya tanggungan pemilik barang dan penyewa tidak kewajiban menggantinya. Karena sudah rusak dan tidak bisa diambil manfaatnya, maka akadnya secara otomatis berakhir, gitu ya, secara otomatis berakhir. Itulah sedikit yang belum dibahas minggu kemarin tentang ijarah atau akad sewa menyewa. Kita lanjutkan kepada qaul mu'allif berikutnya, yaitu faslun wal ju'alatu jaizatun. Ju'alah kalau diartikan dalam bahasa Jawanya adalah pengebang-ngebang. Apa pengebang-ngebang? Janji, ya, janji atau janji hadiah atau janji ongkos kerja dan lain-lain. Yang jelas ini ada janjinya, dan janjinya harus jelas. Apa itu ju'alah? Wa huwa ayyastarita fi raddi dhalatihi aywadhan ma'luman fa idza raddaha istahaqqa dhalikal iwad al-masrur. Di sini pendefinisiannya disederhanakan, yaitu apabila seseorang membuat syarat bagi mereka yang bisa mengembalikan barangnya yang hilang, dia akan memberikan imbalan yang maklum, gitu ya. Imbalannya maklum, diketahui. Tidak kok nanti saya beri, enggak ngono.
tapi nanti saya beri imbalan sepantasnya, tidak seperti itu. Tapi disebutkan nanti saya beri mobil Fortuner terbaru, umpama saja. Nanti saya beri 1 ekor kambing yang ada di rumah saya, dan lain-lain. Yang jelas harus makluman, ya, tidak boleh majhulan. Maka faida raddaha istahaqqa dzalikal iwad al-masyru'. Kalau ternyata ada pihak atau orang yang dijanjikan tadi itu berhasil menemukan barang yang hilang dan mengembalikannya, maka dia berhak atas iwad maklum yang disyaratkan tadi, ya. Dan ini aplikasinya itu banyak sekali, ya, dan sampai sekarang masih relevan, masih bisa dipraktekkan, bahkan banyak sekali, ya. Contohnya, salah satu contoh kayak pemerintah membuat sayembara desain ibu kota Nusantara, gitu ya. Ibu kota Nusantara dilombakan desain yang nanti bisa memenuhi persyaratan juri, dia akan mendapat imbalan berapa miliar. Itu termasuk jualan ini, jualan. Yang paling banyak biasanya pengumuman di radio atau koran barang hilang itu, ya. Nah, itu ada yang kurang terpenuhi syaratnya. Apa itu? Iwad maklumnya tidak disebutkan, ya. Biasanya barang siapa yang menemukan dompet berisi ini gitu, ya, yang hilang di antara jalan ini sampai ini, nanti harap dikembalikan dengan menghubungi nomor ini dan akan diberikan imbalan sepantasnya. Lah, imbalan sepantasnya ini yang kurang memenuhi syarat jualan. Harusnya apa? Imbalannya harus disebutkan, maka akan diberi uang 100.000. Itu baru boleh. Kalau hanya imbalan sepantasnya ini masih belum memenuhi syarat jualan, jadi ya nggak boleh, nggak boleh. Dan ini ada dalilnya. Kalau di kitab ini yang disebutkan adalah dalil dari sebuah hadis, ya, di mana hadis ini menceritakan bahwa ada rombongan sahabat yang sedang berniat berkunjung ke suatu daerah untuk dakwah. Lalu di sana itu mereka tidak disambut dengan hangat. Para sahabat ini tidak disambut dengan hangat. Akhirnya mereka tidak jadi bertamu. Terus tiba-tiba ada orang dari kaum yang mau didatangi tadi ngomong, wah, ini penduduk kampung saya ada yang baru saja disengat kalajengking, kalian bisa nggak ngobati? Gitu, ya. Kami nggak bisa ngobati, itu kata penduduk setempat. Akhirnya oleh para sahabat ini, rombongan sahabat ini dijawab, oh bisa, kami bisa mengobatinya, tapi kami minta imbalan beberapa ekor kambing. Itu akhirnya disepakati, oh baik. Waktu itu 10 ekor kambing. Akhirnya oleh para sahabat ini diruqyah, istilahnya kalau pengobatan yang diajarkan Nabi, ruqyah, ya kan? Akhirnya dibacakanlah a'udzubillah sampai waladhdallin alias bacaan Fatihah. Setelah dibacakan Fatihah ternyata sembuh. Itu senang itu si orang dan diberikanlah hadiah yang seperti yang diminta tadi. Dan akhirnya hal itu dilaporkan ke Rasulullah. Nabi, kemarin yang panjenengan utus kami ini ke sana itu ditolak oleh warga sana. Terus ternyata ada peristiwa gini. Terus mereka minta tolong diobati dan kami mensyaratkan harus bayar kambing 10 kalau memang sudah sembuh, kalau sembuh. Dan akhirnya sembuh. Terus oleh Nabi dijawab, kamu apain? Gitu, ya.
kamu apain kok sembuh? Terus mereka bercerita, ini kami bacakan a'udzubillah dan Fatihah sampai waladhdallin. Terus oleh Nabi, ya wis kalau gitu wis bagian itu kambing itu, tapi jangan lupa bagian saya, gitu ya. Diguyoni oleh Nabi, jangan lupa bagian saya. Nah, itu menjadi dasar kebolehan dari jualan. Jadi minta atau menjanjikan atas sesuatu prestasi, atas sesuatu keberhasilan itu diperbolehkan oleh syariat. Dari hal ini akhirnya banyak ekses positifnya, ya. Akibat positifnya itu banyak dengan adanya jualan. Apa? Timbullah kompetisi, ya, berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik. Timbullah semangat untuk meningkatkan kualitas. Kayak tadi itu ada apa namanya, open sayembara membuat desain ibu kota Nusantara. Akhirnya yang ikut kan banyak, ya. Semua menawarkan karyanya berdasarkan kemampuan terbaik mereka. Berarti kan kompetisi, dan itu positif, dan itu bisa kita lakukan juga kepada keluarga kita, ya. Kalau kita ingin mengambil hikmah dari jualan. Contohnya, dulu waktu saya kecil itu ya seperti itu, digitukan sama orang tua. Kalau ranking 1 atau 2 atau 3 nanti tak kasih hadiah. Nah, gitu ya. Hadiahnya 1 bundle buku sama 1 pak coklat. Gitu biasanya. Oh, seneng ya kan? Namanya anak kan seneng. Ya. Akhirnya ya yang dapat ranking langsung maju. Ini saya dapat ranking. Oh ya, hadiahnya ini. Itu boleh, ya. Boleh, dan itu positif. Asalkan nanti permainannya bisa diawasi, dikendalikan. Kalau tidak bisa dikendalikan, nah ini akhirnya banyak kecurangan yang timbul, ya. Banyak kecurangan. Coba kayak umpama pertandingan yang paling banyak mengumpulkan skor akan mendapat hadiah 1 M. Terus aturan mainnya kurang jelas. Akhirnya apa? Wasitnya nggak ada, apa saja. Terus penjaga pembantu wasitnya juga nggak ada. Kira-kira kompetisinya sehat apa sakit? Kompetisi sakit yang terjadi, ya. Saling jegal, saling sikut demi mendapat hadiah 1 M. Itu kalau perangkat dari kompetisinya tidak siap. Kalau hal-hal yang lain yang tidak dibutuhkan perangkat dan itu memang skalanya kecil, ya nggak masalah, saya usah perangkat. Makanya dalam kompetisi-kompetisi apapun, ya, baik itu olahraga, prestasi pelajaran, atau kompetisi apa saja lah, ya, budaya dan lain-lain, biasanya pihak pemberi jualah ini membuat aturan supaya kompetisi itu bisa berjalan dengan tanpa merugikan pihak lain, ya, murni prestasi. Makanya ada jurinya tidak hanya 1 tapi 5, gitu ya. Ada wasitnya tidak sendirian tapi ada pembantu wasit, kayak wasit garis dan lain-lain, gitu ya. Terus ada tes doping dan lain sebagainya. Itu saja masih kebobolan, ya toh? Apa itu? Kebobolannya biasanya
di bidang apa? Pengaturan skor ya. Nanti pemain atau pelatihnya atau disogok supaya ngalah atau gimana gitu ya. Itu ya di luar kemampuan penyelenggara, yang ya di luar lah. Karena secara aturan sudah sesuai ya sudah. Meskipun hal itu tidak positif, kurang positif. Nah, tinggal mekanisme kompetisinya diperbaiki. Ya. Itulah gambaran dari jualah. Jadi akad jualah atau pemberian hadiah, iming-iming hadiah yang sudah ditentukan maklum itu, yang sudah diketahui itu boleh, gitu ya. Tidak wajib, tidak sunnah, tapi boleh, gitu. Karena ada dasar hukumnya, ada yang ditiru, yaitu pada zaman Nabi, para sahabat tadi. Selanjutnya faslun wa idza dafa'a ila rajulin ardun liyazra'aha wa syarata lahu juz'an ma'luman min raba'iha lam yajuz. Ini fasal pembahasan yang lain. Jadi dalam kitab fikih kalau ada fasal itu berarti bahasanya sudah berbeda dari yang sebelumnya, gitu ya. Wa idza dafa'a, apabila seseorang memberikan ila rajulin ardon, buminya kepada seseorang yang lain, liyazra'aha, untuk digarapnya, wa syaratallahu juz'an makluman min rabi'iha, dan dia mensyaratkan kepada penggarap tadi untuk memberikan bagian yang maklum, bagian tertentu dari hasil panen, lam yajuz, maka hal itu tidak diperbolehkan ya, tidak diperbolehkan. Istilah lain dari proses akad ini disebut muzara'ah ya. Muzara'ah. Jadi muzara'ah ini tidak diperbolehkan. Nah terus kalau kita ingin praktek seperti itu, apa yang bisa dilakukan, yang diperbolehkan? Ya, yang tidak disyaratkan tadi itu diperbolehkan ya. Umpama sampean garapo sawahku, tapi aku njaluk sakmene setahun, itu ya. Jadi tidak ada hubungannya dengan hasil panen. Pokoknya aku njaluk sakmene setahun. Bah sampean panen piro aku gak mau tahu. Tapi aku njaluk sakmene. Maka itu disebut akad sewa ijarah dengan bayaran padi. Itu kalau hasil panen padi atau jagung dan lain-lain, atau mungkin juga uang, itu baru boleh, karena itu masuk pada akad sewa ya, bukan muzara'ah. Wa in akrahu iyaha bidhahabin aw fiddatin aw syarrata lahu ta'aman makluman fi zimmatihi jaza. Ini yang boleh. Kalau memaksakan kepada penggarap dengan bayaran emas atau perak, kamu harus memberi saya emas segini atau perak segini, au syaratallahu ta'aman makluman fi dhimmatihi, atau mensyaratkan kamu harus memberi saya beras segini pintal 1 tahunnya kepada penggarap, maka itu diperbolehkan jaza, karena itu masuk pada ranah akad ijarah. Gitu ya. Sehingga di sini tidak ada pihak yang ditipu, dirugikan, atau ada peluang untuk melakukan penipuan. Coba kalau yang menjadi syarat itu adalah hasil panen, umpama saja tambak gitu ya,
kolam ikan. Ini kamu saya kasih kolam ikan ini, sudah kamu garap semampu kamu, nanti panen berapa, nanti saya minta bagian 30%. Sudah digarap, ternyata di sela-sela atau di saat yang lengah, entah itu penggarap atau pemilik lahan, salah satunya itu ngambil ikan. Orang kan taunya oh itu milik dia, oh itu garapan dia, kan gitu kan, ngambil. Begitu panen, hasilnya sedikit, ya, hasilnya sedikit. Siapa yang dirugikan? Yang tidak berbuat curang yang dirugikan, ya, yang tidak berbuat curang yang dirugikan. Tapi kalau itu diakatkan sewa di depan, sudah kamu harus bayar sekian ratus ribu dalam waktu 4 bulan atau dalam waktu 1 tahun, entah itu digarap atau enggak, entah itu hasilnya berapapun, itu diambil oleh si penggarap hasilnya. Terus penggarap harus bayar seperti yang diminta oleh pemilik lahan. Sudah selesai, ya, selesai, tidak ada pihak yang dirugikan. Nah, itu bedanya. Kenapa yang pertama tadi muzaraah itu tidak boleh, kalau ijarah itu boleh. Dan ini masih relevan sampai sekarang. Umpama kita melakukan akad seperti itu loh, itu boleh. Umpama saja dikiaskan dengan bidang yang lain, mobil umpama, kita cari partner, kilo, aku punya mobil pickup, gimana, kamu mau nggak jalankan mobil ini? Nggak apa-apa, bagaimana ini perjanjiannya, gitu ya. Ya pokoknya kamu bayar, ngasih aku setoran 2 juta tiap bulan, semuanya urusan kamu, ganti ban, ganti uli, apa, ngurusi mesin, urusan kamu. Oh iya, oke. Nah, itu berarti ijarah, ya kan? Tapi kalau umpama akadnya gini, yes, pokoknya kamu bawa ke pasar, kamu carikan pelanggan, ngangkut, hasilnya nanti kamu setor ke saya, terus kamu tiap bulan saya kasih segini. Nah, maka itu jatuhnya ke akad ujroh atau bayaran, ya, bayaran. Atau mungkin sehari kamu tak bayar segini, berapapun hasilnya kamu sehari tak bayar segini. Nah, itu namanya ujroh. Boleh, ya. Tapi kalau bagi hasil, nah ini yang nggak boleh. Kamu jalankan pickup ini dapat berapa, nanti kita bagi. Nah, itu yang nggak boleh. Kenapa? Karena dalam proses menghasilkan ini ada peluang-peluang melakukan kecurangan atau penipuan, sehingga salah satu pihak bisa dirugikan. Itulah pembahasan kita di petang hari ini tentang apa saja tadi, jualah dan muzaraah. Semoga bermanfaat.